E-learning yang saya ikutin ini cukup efektif dan efisien. Dengan adanya e-learning seperti ini, masing-masing individu bisa memilih waktu yang pas kapan mereka bisa berkonsentrasi secara penuh untuk memulai pembelajaran. Sistemnya memastikan kita menyelesaikan satu topik sampai benar-benar selesai, jika tidak akan bisa menyelesaikan 100% kan statusnya. Jadi menurut saya topik ini cukup relevan, pasti bermanfaat juga, cuman mungkin lebih sering untuk dilakukan update karena case kredit ini banyak perkembangan seiring dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan case kredit yang 10 tahun yang lalu dengan yang saat ini terjadi mungkin bisa jadi jauh berbeda, penyebabnya juga lebih banyak. Saya rasa sih cukup baik ya, karena itu menyebabkan account officer jadi lebih aware kan terhadap kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan kredit yang terjadi. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu saya dapat ilmu yang sama, mungkin kita bisa menghindari banyak kasus kredit yang berakhir macet ya. Cuman kan ya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya baru dapat ini kemarin, saya lihat ilmunya juga cukup baik, bisa diaplikasikan. Balik lagi tergantung dengan pesertanya, apakah peserta itu mau menyerap atau enggak. Kalau sisi durasi jujur memang agak panjang karena memang topiknya banyak. Jadi saya rasa durasi itu pasti dibarengin dengan seberapa banyak topik yang akan di-sharing. Kalau yang online menurut saya sudah cukup sih, waktunya sudah cukup. Bahkan mungkin kalau misalnya mau lebih dalam lagi, lebih ke arah kurang waktunya ya. Karena kalau jadwalnya kan satu hari selesai. Sedangkan kalau banyak case yang dipelajarin, biasanya menurut saya waktu ideal adalah 2 hari untuk satu topik. Tapi kalau dimampatkan di satu hari, ya bisa sih, cuman mungkin sedikit kurang maksimal aja. E-learning yang kemarin sendiri saya lihat sudah cukup baik, sudah cukup informatif dan sebenarnya lain daripada yang lain ya, karena yang saya pernah tahu lebih banyak monoton sifatnya. Cuman sekedar video yang bahkan kita nggak tahu apakah nanti pesertanya semua mengikuti sampai selesai atau enggak, karena tidak ada proses evaluasi di situ. Sedangkan di IM sendiri kan cukup jelas masing-masing topik ada proses evaluasinya. Jadi kita bisa tahu pesertanya benar-benar mengikuti atau enggak. Dan tidak ada lagi risiko peserta pada saat mengikuti training dia mungkin lagi ada pekerjaan mendesak, tidak konsentrasi, itu kan sudah bisa dihapuskan ya risiko seperti itu, karena balik lagi untuk seperti ini kita fleksibel dalam pilih waktunya. Karena topiknya tentang kemarin itu problem loan management, jadi saya rasa untuk topik yang seperti ini setiap waktu harus dilakukan update sih, karena masalah kredit dari dulu hingga sekarang pasti banyak perkembangan yang harus dicari solusinya juga ya, dan juga harus dipelajarin ciri-cirinya. Mungkin 10 tahun yang lalu saya ikut kelas IM, masalah kredit tidak sebanyak yang saat ini, yang kemarin mungkin dijelaskan di topik problem loan management ini. Jadi menurut saya mungkin sistemnya mungkin sering diupdate. Di video itu dengan di resume yang muncul atau animasi yang muncul itu sama persis, jadi seolah-olah kayak cuman bacain berita aja. Mungkin itu yang perlu diperbaiki supaya lebih textbook ya. Jadi kayak seolah-olah kita sedang menonton orang yang membacakan satu cerita atau berita yang sama persis dengan isinya, dengan tulisannya. Tapi so far oke, nggak ada masalah.